Halo para siswa sekalian, bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas jarak titik ke bidang. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menggunakan konsep jarak titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah. Selamat menyaksikan. Para siswa sekalian, kali ini kita akan menentukan jarak suatu titik ke bidang. Pada layar monitor Anda tampak titik G dan bidang V. Akan kita cari jarak G ke bidang V. Caranya kita buat garis melalui G tegak lurus bidang V. Kita namai garisnya garis G. Titik tembusnya kita namai sebagai titik E. Nah, apakah G tegak lurus dengan bidang V? Dalam matematika harus memenuhi ketentuan berikut. Garis G tegak lurus bidang V bila ada dua garis di bidang V yang tegak lurus dengan G. Jadi kita buat garis di bidang V, dua garis, apakah dia tegak lurus G atau tidak. Oke, kita sudah buat. Ternyata dua garis pada bidang V ini siku-siku terhadap G. Ini menunjukkan bahwa garis G menembus bidang V secara tegak lurus. Jadi, dapat disimpulkan jarak G ke E merupakan jarak titik G ke bidang V. Kali ini kita akan mencoba mencari jarak titik ke bidang. Ya. Pada gambar di layar Anda tampak limas ABCD, di mana AB, AC, dan AD ini saling tegak lurus. Panjang AB 4 cm, panjang AC 3 cm, dan panjang AD 4 cm. Bagaimana kita menentukan jarak A ke bidang BCD? Kita tahu jarak A ke bidang adalah kalau kita buat dari A garis tegak lurus bidang menembus BCD, maka jarak A ke bidang BCD adalah jarak A ke titik tembus garis tadi terhadap bidang BCD. Nah, untuk membuat garis yang menembus BCD tegak lurus yang melalui A bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama, kita buat garis G1 melalui A tegak lurus BC. Titik potongnya kita sebut sebagai titik E. Maka AEB itu 90 derajat. Kemudian melalui E kita tarik garis ke D. Dan selanjutnya dari A kita buat garis tegak lurus DE. Titik potongnya kita sebut titik F. Maka sudut AFD 90 derajat. Kemudian
kita hubungkan titik F ke titik B sebagai berikut. Kita ukur sudut AFB. Ternyata sudut AFB juga 90 derajat. Di sini nampak garis G2 menembus bidang BCD secara tegak lurus karena dia tegak lurus terhadap dua bidang, karena G2 tegak lurus terhadap dua garis pada bidang, yaitu garis DE dan garis BF. Nah, jarak A ke bidang BCD adalah panjang AF. Selanjutnya kita akan menghitung panjang AF. Perhatikan limas DABC, di mana AB, AC, dan AD itu saling tegak lurus, AB 4 satuan, AC 3 satuan, dan AD 4 satuan. Maka kita bisa menghitung panjang BC, panjang BD, dan panjang CD. Kita hitung panjang BC, kita kasih nama ini sisi D, itu sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 16 tambah 9, sama dengan 5. Kemudian panjang DC, saya sebut sebagai sisi B, akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, sama dengan akar 16 tambah 9, sama dengan 5. Kemudian panjang PD saya sebut sebagai C, ini sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, 16 tambah 16, sama dengan 4 akar 2. Sehingga kita bisa menghitung luas segitiga BCD yang diketahui ketiga sisinya sama dengan akar dari S kali S min D kali S min B kali S min C, di mana S-nya itu sama dengan setengah dikali D tambah B tambah C, sama dengan setengah dikali 5 tambah 5 tambah 4 akar 2. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 5 ditambah 2 akar 2. Sehingga luas BCD sama dengan akar dari S-nya itu 5 plus 2 akar 2 dikali S min D itu 2 akar 2 dikali S min B itu 2 akar 2 dikali S min C itu 5 min 2 akar 2. Kalau dihitung ini hasilnya akar dari 25 min 8 yang merupakan hasil kali 5 plus 2 akar 2 dikali 5 min 2 akar 2. Kemudian dikali 8 yang merupakan hasil 2 akar 2 dikali 2 akar. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 4 kali 2 itu 8, 4-nya bisa keluar jadi 2 akar 2 kali 17, 34. Kemudian kita hitung volume dari limas DABC. Rumusnya adalah sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama dengan sepertiga dikali luas alasnya itu luas ABC dikali tingginya itu 4, yaitu AD.
Kemudian bisa dihitung juga, ini sama dengan sepertiga kali luas alasnya itu BCD, tingginya itu AF. Sehingga kalau disederhanakan, ini disederhanakan, sepertiga dicoret dengan sepertiga, maka kita dapatkan luas ABC itu sama dengan setengah kali 4 kali 3, ini luas ABC, dikali panjang AD-nya sama 4, sama dengan luas BCD 2 akar 34 dikali panjang AF. Maka setengah dengan 4 jadi 2, 2 disederhanakan dengan 2. Jadi AF sama dengan 12, ini 3 kali 4 dibagi akar 34. Disederhanakan kali akar 34 per akar 34, hasilnya adalah 12 per 34 kali akar 34. 34 dengan 12 disederhanakan, masing-masing dibagi 2, hasilnya 6, ini 17. Sehingga panjang AF sama dengan 6 per 17 kali akar 34. Ini merupakan jarak A ke bidang BCD.